Halo sahabat lovers dimanapun Anda berada. Saya Sebastianus Domisius dari kantor cabang Ciubima Sepakulu bersama dengan tim akan melaksanakan sesi wawancara langsung dengan salah satu anggota Kopbima yang telah sukses membangun usahanya. Selamat pagi Pak. Pagi, silakan duduk. Terima kasih Pak. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Albinus. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana keadaannya? Puji Tuhan sehat. Amin, amin. Sejak kapan Bapak bergabung di Ciubima? Saya mulai bergabung di Ciubima Januari 2001. Ya. Waktu itu satu-satunya kantor Ciubima yang ada hanya di Sintang. Berarti masih berdirinya satu-satunya di Sintang gitu Pak ya? Di Sintang. Setelah bergabung di Ciubima tahun 2001 itu, apakah Bapak langsung membangun usaha atau justru sebelumnya Pak? Bagaimana? Karena kita anggota masih baru, kita belum bisa mengajukan kredit. Setelah 2003 baru saya mengajukan kredit. Waktu itu hanya 3.500.000 bisa saya ajukan dan saya langsung beli kulkas waktu itu. Oh, beli kulkas dari pinjaman Ya, 3 itu juta pinjaman itu? yang pertama. Ya, Sampai ya, sekarang saya masih ingat itu. Ya. Usaha yang sekarang ini tantangannya seperti apa Pak? Kalau usaha sekarang tantangannya banyak sebenarnya. Tergantung dari anggota. Apakah anggota ini punya kemauan untuk mengembangkan diri atau maunya santai saja. Ya. Pengalaman kita juga tahun 2005 ketika salah satu usaha misalnya dealer motor yang biayanya uang muka hanya 500.000, orang lalu bisa dapat motor. Nah, waktu itu ada beberapa anggota kita yang keluar, mereka tarik modal kemudian mereka beli sepeda motor. Ya, untuk beli sepeda Nah, motor. sebenarnya kita sudah menyarankan bahwa tindakan mereka itu salah. Nah, setelah sekian tahun lalu mereka menyesal mau bergabung lagi dengan Ciubima, kan tidak semudah itu gitu, Pak. Ya, karena baru masuk Sedangkan lagi. tujuan kita untuk masuk Ciubima ini kan untuk kesejahteraan. Usaha-usaha apa saja yang Bapak kembangkan? Semenjak saya bergabung di Ciubima, saya betul-betul memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usaha. Ya. Nah, salah satu usaha yang saya andalkan sekarang adalah usaha mebel. Di samping itu saya juga dapat kelebihan dari usaha itu, saya tanam sagu. Sekarang sudah ada kurang lebih 5-6 hektar saya tanam, walaupun tiap tahun itu hanya 2 hektar, tapi harapan saya makin lama makin banyak. Ya. Nah, sekarang sudah mulai buat pasir sawit itu. Itu sawitnya mandiri berarti apa ya? Mandiri. Oke. Ya, kalau mau lihat usaha saya, usaha mebel, boleh. Mari Pak, kita ambil ke sana. Apakah Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana menjalankan usaha dari nol sampai sekarang ini Pak? Seperti ini memang tidak gampang karena banyak faktor yang harus kita hadapi secara keseluruhan. Yang pertama kita harus punya skill atau kemampuan kita untuk mengolah bahan. Nah, bukan hanya cukup di situ saja, kita juga harus bisa mencari bahan. Nah, istilahnya sumber bahan ini dari mana yang harus kita dapat. Ya. Nah, kita juga harus menjalin hubungan kerjasama, bukan hanya konsumen dari hasil mebel, tapi sumber material untuk mebel juga kita harus menjalin kerjasama. Jadi kalau kita tidak bisa menjalin kerjasama, maka usaha kita
dia akan macet. Mencari material yang harus kita gunakan pada saat itu ya. Nah, kemudian posisi kita juga, kita harus melihat tempat yang paling tepat, yaitu kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah beberapa desa yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita buka usaha mebel, tetapi posisi kita pada sudut desa, mau ke hulu tidak ada lagi desa, atau ke hilirnya tidak ada desa, atau ke atas ke bawah tidak ada desa, akhirnya mungkin usaha kita akan mati. Nah, sedangkan ini kan konsumen kita berdatangan dari beberapa desa, bahkan sampai luar kabupaten datang ke sini. Memesan Ya, memesan hasil mebel kita. Tadi Bapak sudah bercerita tentang perjalanan membangun usaha yang sekarang ini. Nah, saat ini Bapak dan kita semua juga tahu bagaimana situasi kita pada sini. Indonesia bahkan dunia lagi dilanda pandemi COVID-19. Bagaimana kira-kira usaha Bapak sekarang ini dalam menjalankan usaha Bapak? Selama kita dilanda COVID-19 selama 1 tahun lebih, bagi usaha saya tidak terlalu berpengaruh karena pada umumnya di pedalaman seperti ini kita tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Nah, hanya saya pernah terkendala di awal COVID itu datang ketika saya mau belanja material dari kota atau dari toko, itu bahannya tidak ada, seperti kaca. Jadi agak susah karena mobil ekspedisi tidak ada yang masuk. Nah, untuk material kayu dan konsumen yang lain saya rasa tidak ada masalah. Jadi karena situasi pandemi ini di beberapa daerah kan dilakukan lockdown gitu Pak. Jadi sehingga material-material yang diperlukan di sawmill ini memang susah untuk didapatkan begitu Pak. Ya, memang agak susah. Seperti sudah kurang lebih 2 minggu ini kita tidak bisa belanja. Jadi kita mengandalkan material yang ada di tempat kita. Berarti seadanya gitu ya Pak ya. Seadanya. Yang dihasilkan di daerah kita ini ya Pak ya. Iya. Dalam situasi pandemi saat ini bagaimana proses penjualan atau pemesanan barang-barang dari sawmill ini Pak? Saya rasakan justru meningkat sekarang. Karena ibu-ibu yang tidak bisa keluar, sibuk sendiri di rumah, tanam bunga, akhirnya pesan tempat pot bunga. Lalu ada juga yang sadar ternyata lemari sudah rusak, lalu pesan lemari, pesan meja kursi. Memang pesanan luar biasa sekarang. Berarti sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam situasi pada saat ini begitu Pak? Tidak berpengaruh. Tapi justru yang banyak pesan itu justru ibu-ibu gitu Pak. Justru kalau kita lihat itu justru kebutuhan kemewahan yang meningkat. Karena ibu-ibu diam di rumah terus tidak ada kerjaan, berkegiatan menanam bunga dan memesan lemari bunga gitu ya Pak. Jadi baru sekarang dia sadar bahwa ternyata rumahnya masih banyak diperlukan bahan-bahan yang harus dipesan di mebel. Oke gitu ya. Untuk kedepannya kira-kira bagaimana rencana Bapak agar usaha ini lebih maju dan berkembang lagi Pak? Sebagai seorang wira swasta, bagi saya pribadi, saya tidak mengharapkan usaha ini bertahan selama-lamanya. Tetapi bagaimana dari hasil usaha ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lain yang bisa bertahan dengan jangka waktu yang lama. Misalnya dari hasil usaha kita cari tanah, kita buka kebun. Nah, karena kalau usaha seperti ini kan tidak menutup kemungkinan hari ini kita buka, minggu berikutnya udah ditiru orang. Jadi dalam persaingan mungkin bisa terjadi seperti itu. Bisa saja terjadi. Maka kita harus mengantisipasi dengan pekerjaan yang lain. Jadi hasil dari usaha sekarang ini untuk kedepannya dialihkan ke bentuk usaha lain lagi, membangun usaha baru gitu Pak ya, atau menciptakan lapangan pekerjaan baru lagi gitu. Kita harus melihat peluang pekerjaan yang lain, tidak terpaku kepada usaha mebel saja. Adakah kiat-kiat sukses yang bisa Bapak bagikan kepada Bima Lovers Pak? Saya beberapa bulan yang lalu teringat ada salah satu karyawan perusahaan, kebetulan dia di PHK. Kemudian dia datang ke tempat saya,
kebetulan dia panggil saya kakek. Saya ingat kek waktu kakek ngomong dulu ketika ada acara di perusahaan. Kan kakek ada ngomong begini katanya. Kalau kita menjadi sopir, jangan selamanya kita berpikir nyopir kendaraan orang. Tapi suatu saat kita harus menyopir kendaraan pribadi. Nah, demikian juga bagi karyawan yang kerja di perusahaan, terutama perkebunan. Jangan berpikir selamanya hanya ngurus kebun orang. Suatu saat harus mengurus kebun diri sendiri. Nah, beberapa bulan yang lalu dia datang tempat saya. Itulah dia bilang, "Kek, saya ingat kek apa yang kakek omong dulu." Lalu saya langsung tanya dia, "Berarti sekarang sudah banyak lah sawit kamu?" "Banyak sih enggak kek, 16 hektar adalah." Ya. Saya pun terkejut. Nah, artinya apa yang saya omongkan waktu itu sekitar belasan tahun yang lalu ternyata diterima dia, didengar oleh dia dan diterapkan. Nah, begitu dia keluar dari perusahaan, dia tinggal merawat. Sekarang sebagian besar udah panen, tetapi masih ada juga yang masih kecil. Nah, ada satu lagi ponakan juga, dia pernah datang ke rumah saya. Saya sarankan supaya coba alih usaha tanam sawit. Dia bilang enggak punya modal. Kalau modal itu saya pikir soal kedua. Bagaimana kita robah sistem. Nah, sistemnya 20-20. Bagaimana katanya kan? Begini, kalau ada orang mau beli kecamah sawit, kita nitip 20 biji. Kita semai, kita tanam. Setelah selesai ini, ada lagi orang mau beli, kita nitip lagi. Nah, berarti kan kalau selesai juga berarti sudah 40. Nah, jadi pepatah tua tuh sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, dinyatakan benar. Nah, beberapa bulan yang lalu dia telepon saya, katanya sudah ada sekitar 4 hektar dan sekarang sudah buah pasir. Nah, artinya bahwa ide yang kita sampaikan kepada mereka, mereka terima, ternyata bisa membuat mereka berhasil gitu. Nah, apalagi saya rasakan selama menjadi anggota CU Bima, saya tuh selalu katakan bahwa CU itu adalah saudara kita yang paling tua. Disitulah tempat kita meminjam uang untuk mengelola usaha kita. Kalau tidak melewat CU, kita tidak bisa mendapatkan uang cash yang lumayan banyak. Nah, sesuai dengan keinginan kita mengembangkan usaha kita, kita ajukan kredit. Nah, selama kita menjalankan usaha kita ini, kita jangan lupa harus bayar angsuran. Nah, selama kita sukses membayar angsuran, kredit berikutnya tinggal kita buka mulut dan mereka akan membantu kita. Nah, itulah yang saya alami sampai sekarang. Di sisi lain saya juga melihat khususnya untuk daerah Sepau Hulu, karena tanahnya luar biasa subur. Jadi tidak terpaku kita dengan usaha perkebunan sawit. Kita tanam sayur, peternakan juga sebenarnya bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita. Ya, karena perputaran uang untuk daerah Sepau ini luar biasa besar. Harga barang memang mahal kalau dibanding tempat lain. Tapi kalau kita punya usaha tanam sayur, apa saja bisa jadi duit. Nah, yang penting kita punya prinsip bahwa kita tidak malas bekerja. Kita jangan hanya berpangku tangan. Nah, kalau kita aktif melihat peluang dan kita mau melaksanakan pekerjaan itu, saya rasa semua bisa jadi duit. Nah, kita lihat beberapa kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, tiap pagi bawa sayur dari kota. Nah, kenapa peluang ini tidak kita rebut? Kita tanam sendiri, kita beternak sendiri, kemudian kita jual sendiri. Nah, kita sebagai orang wira swasta sebenarnya banyak peluang yang bisa kita tangkap. Tergantung kita punya niat atau tidak untuk mengembangkan usaha kita. Betul sekali, Pak. Terima kasih, Pak, atas kiat-kiat dan motivasi yang Bapak berikan kepada seluruh anggota CU Bima. Semoga kiat-kiat dan motivasi ini bermanfaat bagi anggota CU Bima keseluruhan, Pak. Nah, sekarang bagaimana kira-kira ini harapan Bapak untuk CU Bima ke depannya? Dan apa saran dan masukannya kira-kira, Pak? Di sekitar kita memang ada beberapa CU, bermacam-macam CU. Kebetulan saya menjadi anggota CU Bima. Khusus untuk CU Bima terus kembangkan, karena
sangat membantu bagi anggota. Dan bagi anggota yang sudah menjadi anggota, silakan bergabung sampai selama-lamanya. Jangan kita berpikir, wah tabungan kita sudah banyak, kita mau ambil. Tetapi mari kita tambah terus. Karena kita punya ahli waris. Nah, ahli waris itulah akan melanjutkan perjuangan kita sebagai anggota CU. Iya, betul Pak. Terus saran untuk CU bagaimana Pak? Saran atau masukan untuk CU kira-kira seperti apa dalam proses kedepannya? Ya, saya rasa CU Bima sudah cukup bagus, berkarya di mana-mana. Mudah-mudahan bisa membuka kantor cabang lebih banyak lagi, ya, supaya orang semakin kenal dengan CU. Baik Pak, terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dalam sesi wawancara ini. Ya. Hai sahabat lovers CU Bima dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami telah melakukan sesi wawancara bersama Pak Albinus dengan Ibu. Nah, sebagai closing dan penutupnya, saya akan menyerahkan cenderamata kepada Pak Albinus dengan Ibu. Pak, cenderamata-nya jangan dilihat dari nilainya, tetapi bagaimana kita bersama dengan CU Bima dapat berkembang bersama. Oke, silakan dibuka. Ya. Terima kasih CU Terima Bima. kasih CU Bima. Dalam masa pandemi ini, protokol-protokol apa saja yang harus kita lakukan, Pak? Kita sebagai masyarakat, apalagi anggota CU Bima, kita tetap mendukung protokol kesehatan, program pemerintah. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. CU Bima, mitra aman sejahtera. Halo Bima Lovers dimanapun berada, saya Sebastianus Domisius dari kantor cabang CU Bima Sepakulu bersama dengan tim akan melakukan wawancara bersama dengan salah satu anggota CU Bima dari Sepakulu yang sukses dalam membangun usaha-usahanya. Nah, saat ini saya sedang berada di lokasi toko milik Pak Benedictus. Selamat pagi Pak Benedictus. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, kami bersama dengan tim pada hari ini akan mewawancari Bapak mengenai usaha-usaha Bapak dan bagaimana perkembangan usaha-usaha Bapak selama ini. Oke. Situasi seperti ini juga. Untuk selama ini usaha saya dari semenjak saya usaha, dari pertama saya usaha memang saya nol tanpa modal. Dari itu tahun 2012 semenjak saya bergabung di CU Bima, saya minjam dengan mengelolakan modal sekian ratusan juta, 200 lebih waktu itu. 200 lebih ya. Nah, setelah itu saya kelolakan semenjak saya usaha, ya oke lah, dalam usaha itu tidak ada hambatan, lancar. Namun pun saya agak lama membayar kreditnya, tapi alhamdulillah. Sejak kapan Bapak bergabung di CU Bima? Nah, kurang lebih dari tahun 2012 gitu. 2012 ya. Ini di Sintang atau sudah ada CU Bima di kantor Sepakulu nih Pak? 20. Di Sepakulunya ya Pak ya? Sejak kapan kira-kira Bapak memulai usaha ini dan menggunakan fasilitas, maksudnya pinjaman CU, maksudnya melakukan pinjaman ke CU ini mulai sejak kapan Pak untuk membangun dan mengembangkan usaha Bapak ini? Kurang lebih dari tahun 2014 gitu. 2014 sudah melakukan pinjaman untuk mengembangkan usaha ini Pak. Pertama-tama di mana dulu Bapak menjalankan usahanya Pak? Pertama usahanya memang langsung di sini, Langsung di toko ini. ya Pak ya? Ya. Sekarang ini usaha-usaha apa saja yang Bapak jalankan? Nah, sekarang ini pertama yang saya harapkan ke depan ini memang
dari toko usaha kebun sawit. Ada juga kebun sawit gitu. Ada sawit, ada walek juga, tapi alhamdulillah lah berjalan lancar lah untuk selama ini gitu. Ya. Jadi usaha tokohnya juga dijalankan, sawit juga, perkebunan juga dilakukan, dijalankan, dan juga usaha peternakan walet gitu Pak ya. Ya. Apakah dalam kehadiran Cik Bima di sini sangat membantu Bapak dalam mengembangkan usaha-usaha yang Bapak rasakan selama ini? Memang sangat membantu. Untuk selama ini setelah saya menggunakan dana CU Bima, yang saya sangat membantu terasanya dari situ, ya saya bisa mengelolakan uangnya untuk perkebunan sawit, saya untuk usaha, dan saya bikin juga rumah burung waktu itu sedang berkembang. Mungkin itu sangat membantu untuk saya sendiri yang saya kelola untuk sampai sekarang. Untuk sawitnya juga melakukan pinjaman kecil juga ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Dan juga mengembangkan usaha dalam bentuk permodalan di toko gitu juga? Iya, itu juga di samping situ juga. Berarti Cik Bima ini sangat memberikan efek positif lah kepada Para anggota gitu. ya, yang melakukan usaha baik dari perkebunan, baik dari peternakan walet tadi ya Pak ya, dan juga tokoh gitu ya. Ya, tokoh. Toko berkat usaha yang Bapak miliki saat ini kita tahu sama-sama tahu ya Pak ya, dalam masa ini kan masa pandemi, bagaimana di seluruh dunia kita mengalami pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Apakah dalam bisnis usaha di toko ini ada penurunan atau justru ada peningkatan Pak? Bagaimana dalam situasi saat ini, menghadapi situasi saat ini? Yang saya tempuh untuk saat ini, toko saya sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini, ya kayaknya sih nggak ada perubahan, masih seperti biasa, karena ada juga peningkatan untuk saat ini. Usaha kita pun agak lancar, pekerjaan masyarakat, karena pas berketepatan ini juga sawit kita juga berharga, karet kita pun ada, jadi kayaknya tidak ada yang pengaruh ya. Jadi merasanya bantu juga. Jadi dalam situasi saat ini, memang dalam situasi COVID-19 ini tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap usaha-usaha yang Bapak jalani pada saat ini, begitu? Tidak ada. Justru semakin meningkat grafiknya, meningkat. Ya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa dalam perkebunan seperti sawit, karet, harganya naik gitu berarti kan Pak. Jadi istilahnya perekonomian masyarakat pada saat ini juga meningkat. Artinya memang tidak berpengaruh terhadap usaha toko yang Bapak jalani pada saat ini seperti itu. Jadi memang cukup maju lah dalam, begitu juga di peternakan tadi itu Pak. Jadi tidak berpengaruh dalam situasi masyarakat pada saat ini, khususnya dalam situasi pandemi yang kita rasakan pada saat ini gitu. Tidak pengaruh. Dalam pengembangan usaha Bapak berikutnya lagi, atau usaha pertanian, peternakan walet tadi, kira-kira hal apa nanti yang akan Bapak kembangkan untuk selanjutnya? Yang saya pengen memperkembangkan untuk ke depan ini, setelah pinjaman saya ini sudah selesai, rencana saya mau pinjam lagi untuk nambah modal usaha juga, dan ada samping juga tekad saya ini untuk saat ini mau belikan unit lagi, Beli mobil gitu ya Pak? Beli mobil lagi rencananya itu. Terus karena untuk sekarang kan saya udah mulaikan manen buah pribadi, jadi ditambahkan saya juga beli dikit-dikit ya. Itulah rencana saya untuk ke depan, biar bisa berjalan agak lancar dikit, karena untuk sekarang saya menghadapi kendara orang. Saya punya juga kendara yang mobilnya itu helm, tapi untuk bawa ke pabrik juga belum bisa merata diterima gitu kan. Ada yang menerima khusus mobil kecil tapi harganya beda. Ya, harganya beda. Beda, jadi makanya saya sudah cita-cita untuk depan ini saya mau nambahkan usaha, dan lagi juga saya mau nambahkan unit, belikan mobil lagi gitu. Itulah tekad saya ke depan. Berarti nanti itu Bapak akan, setelah selesai pinjaman ini, Bapak akan mengajukan pinjaman baru lagi seperti itu? Iya. Dan kemudian untuk beli mobil ya, roda 6 kemungkinan ya Pak? Roda 6. Roda 6. Jadi untuk membawa
sawit tadi itu ya, Pak? Iya, iya. Ya, untuk membawa perkebunan sawit tadi ya. Ya, Berarti memang hasil dari membawa hasil sawit tadi itu dengan mobil yang roda 6 dengan yang roda 4 itu beda gitu ya, Pak? beda. Ya, ya. Ya. Kalau di pabrik. Ya. Kira-kira untuk kedepannya Pak nih, kiat-kiat apa yang akan Bapak berikan atau motivasi apa yang akan Bapak berikan kepada anggota kita Cek Bima nih Pak, kira-kira? Kalau untuk ke depan, untuk bagi saya memang harus rutin untuk di CU. Kita siap menabung, jika kita minjam, kelolakan uang itu harus jelas. Seperti saya sendiri, yang saya pernah ngelolakan uang itu, ya saya kelolakan untuk saya tanamkan itu sawit, dan juga saya kelola untuk bikin rumah walek. Untuk sekarang kan alhamdulillah punya saya juga berhasil. Ya, siapa tahulah teman-teman yang lain bisa menyontohkan Yang kayak Bapak gitu lakukan, ya, seperti yang saya itu. lakukan. Ya, kemungkinan yang merasa terbantu di situlah usaha kita kalau kita memang kelola dengan baik. Artinya kalau bentuk pinjaman atau tabungan jika dikelola dengan baik dan maksimal, maka hasilnya juga akan Juga maksimal. maksimal seperti itu, juga Pak. ya. Dan juga harus giat melakukan terobosan-terobosan baru seperti itu ya, Pak. Ya, oke, sip. Kira-kira Pak, apa harapan Bapak ke depannya terhadap lembaga Cek Bima? Apakah ada saran atau pendapat? Kira-kira bagaimana Pak? Untuk harapan saya kepada Cek Bima ke depan, ya semoga Cek Bima selalu lancar dan juga selalu membantu untuk lembaga. Itu ya harapan saya ke depan. Semoga ke depannya bisa bekerja sama lembaganya yang itu, Lembaga Cek Bimanya gitu. lembaga Cek Bima. Semoga Cek Bima ke depan bisa membantu untuk ke depan, itulah harapan saya. Ya, yang untuk saya juga orang lain. Berarti membantu anggota-anggota yang lain juga gitu. Anggota yang lain juga. Ya. Terus kira-kira saran kepada Cek Bima itu bagaimana Pak? Sarannya, Ya, kedepannya Cek Bima itu harus seperti apa? ya saran saya Cek Bimanya ke depan semoga harus lancar, maju gitu, Sukses lah ibaratnya. sukses ya. Bagi Cek Bimanya dan juga seluruh anggotanya gitu Pak. Sebelum kotanya. Baik Pak Benedictus, Ya. kira-kira bagaimana kita menjaga kesehatan dalam situasi pada saat ini? Eh, bagi kita semua tetap menjaga kesehatan dan terap 5M, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Baik, terima kasih Pak Benedictus sudah menemani kami dalam wawancara ini. Bersama dengan yang pakai waktunya, pada kesempatan yang diberikan kepada ini, ya, dan kami Bapak pada pagi hari ini. Baik, sahabat lovers, dimanapun berada, pada hari ini kami bersama dengan tim sudah mewawancarai Pak Benedictus bersama dengan Ibu. Nah, Pak Benedictus sebagai cenderamata, kami memberikan oleh-oleh ini. Ya. Silakan dibuka. Ya, ini ada. Ibu, ya, silakan pegang Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Romi Ya. sudah mengasihkan saya ini. Ya. Semoga ini ke Sama-sama. depan manfaat bagi saya. Semoga tetap sukses, Pak. Ya, oke. Pak Benedictus, satu kata untuk CU Bima. Untuk CU Bima sukses dan maju selalu. CU Bima, CU Bima mitra, aman, sejahtera.